Perjalanan membawamu bertemu denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di PPG dalam jabatan kategori 2 di SMK Negeri 1 Karangjamu, Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang nantinya Bu Amel sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh kalian. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran dimulai, Bu Amel ingin sampaikan beberapa hal. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita mengikuti pelajaran di semester 1 ya. Minggu depan sudah mulai PAS, penilaian akhir semester. Tolong dipersiapkan segala sesuatunya, tidak hanya pelajarannya saja tapi disiapkan fisiknya ya. Karena memang sekarang lagi musimnya orang sakit, tolong dijaga kesehatannya. Yang bawa motor silakan tetap bawa helm dan mantel, itu untuk menjaga kesehatan. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dulu. Ya, silakan berdiri. Mbak Niti bisa dipimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ya. Apakah kalian tahu kalau agama Hindu dan Buddha, pengaruh Hindu dan Buddha yang asalnya dari mana? Dari India, itu pernah ada di Indonesia. Kalian percayanya dari mana? Percayanya dari mana, Mbak Niti? Dari peninggalannya Mas Edi, peninggalan Hindu. Dan contohnya apa?
Candi-candi. Candi. Ada lagi? Prasasti. Ada lagi? Kitab, bahasa, aksara, patung dan lain sebagainya. Jadi kita akhirnya percaya ternyata memang pengaruh Hindu dan Buddha yang asalnya dari India ini pernah berkuasa di Indonesia. Pernah, intinya di Indonesia ini pernah ada pengaruhnya. Oke, tadi kalian sudah menyebutkan bukti-buktinya apa? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini gambar apa? Coba diamati. Ini apa Mbak Gina? Mitoni. Kejadiannya seperti apa sih? Selamatan 7 bulanan. Apa Mbak Silvi? Selamatan 7 bulanan. Selamatan 7 bulanan. Apakah ini berlaku untuk semua, misalnya nih Bu Amel anaknya 12, apakah untuk semua anak dari 1 sampai dengan 12? Tidak. Setahu Mas Ozan? Anak pertama saja. Di daerah Karangjamu masih ada tradisi mitoni? Masih. Coba jelaskan tradisi mitoni setahu kalian yang ada di Karangjamu itu seperti apa? Gimana Mas? Tahlilan. Kalau di tempatnya Mbak Vika? Tahlilan. Ada yang lain? Pecah telur. Apa Mbak? Pecah telur. Ada yang lain lagi? Ya. Jadi hampir semua orang-orang Jawa, khususnya di Pulau Jawa ini masih memegang erat tradisi, yaitu melakukan tradisi mitoni. Walaupun masing-masing daerah itu adatnya berbeda, tetapi namanya tetap satu, namanya mitoni, dan dilaksanakan ketika seorang ibu mengandung untuk yang pertama kalinya ketika berusia 7 bulan. Lanjut, ini apa? Ada yang tahu ini apa? Apa Mbak Gina? Keraton apa? Keraton apa yuk? Ya, Keraton Jawa ini di daerah mana? Siapa yang ngomong ya? Mbak Gina di daerah mana? Yogyakarta. Ya, ini adalah salah satu keraton Yogyakarta yang sampai sekarang masih ada, dan kalian kalau semisal pergi ke Yogyakarta bisa melihat bangunan ini sampai sekarang. Ya, karena memang Yogyakarta ini adalah daerah istimewa. Ya, dipimpin oleh seorang raja, namanya siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, beda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah dipimpin oleh seorang gubernur. Mbak Devi, gubernur Jawa Tengah namanya siapa? Yang keras. Ganjar Pranowo. Ini yang membedakan antara Jogja dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Selain di Jogja, ada lagi keraton di mana tadi Mas Ihya? Di Surakarta. Di Purbalingga ada keraton? Di Purbalingga ada keraton? Tidak ada ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha di Indonesia, kita asesmen awal dulu. Coba Mas Dava dibaca yang keras. Salah satu peninggalan kebudayaan Hindu Buddha berupa candi. Bangunan ini merupakan bangunan perpaduan antara asli Nusantara dengan kebudayaan India. Bangunan asli dari Nusantara tersebut adalah Bisa membantu menjawab. Oke, Mbak Gina. Punden berundang. Mas Teguh? Sama, punden berundang. Oke ya. Jadi ternyata bangunan dari dolmen, sarkofagus, menhir, punden berundang ini merupakan bangunan peninggalan pada masa pra-aksara. Kemarin apa ya? Berulang lagi. Ya Mbak Silvi? Zaman sebelum mengenal tulisan, mereka sudah menghasilkan suatu kebudayaan. Ini kebudayaan seperti dolmen, sarkofagus ini ditemukan pada masa Megalitikum ya. Tapi ternyata setelah masihnya pengaruh Hindu di Indonesia mendapat perpaduan atau percampuran antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan dari India. Ternyata salah satu kearifan lokal atau bangunan asli dari Indonesia atau Nusantara ini adalah punden berundang. Bangunan yang berundang-undang. Masih ingat ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa Mas Teguh yang keras? Untuk penyembahan atau pemujaan. Oke.
yang kita pelajari dalam bahasa Jawa. Awalnya merupakan huruf yang berasal dari India. Huruf ini dinamakan Sanskerta. Ada jawaban lain? Mas Ihya silakan. Pahlawa. Huruf Pahlawa. Kita lihat opsinya satu persatu. Sanskerta itu bukan huruf, yaitu bahasa. Kemudian Pahlawa ada huruf. Latin huruf atau bukan? Huruf, ya. Melayu? Bahasa. Yunani kuno? Bahasa. Tujuan pembelajaran hari ini, tadi Bu Amel sudah sampaikan, kita akan membahas tentang pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang sampai sekarang bisa kita jumpai. Ya, yang pertama, mengidentifikasi pengaruh masuknya kebudayaan dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan bukti-bukti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi nanti kalian di akhir pembelajaran ini bisa membuktikan, bisa menunjukkan mana sih bangunan-bangunan yang merupakan hasil perpaduan atau mendapatkan pengaruh dari kebudayaan India atau Hindu-Buddha. Kita lihat tayangan video terlebih dahulu. Tadi kita sudah menyaksikan tentang prosesi dari yang namanya Mitoni. Itu tadi digelar di mana? Di Yogyakarta. Ini yang secara aturan itu sesuai sekali atau pakem. Tapi kalau di daerah kita memang ada yang tidak ada. Tadi kalau yang membrojolkan kelapa ada di daerah kalian? Ada. Terus kemudian membagikan uang atau mata uang dalam bentuk remeh ada? Tidak ada. Artinya tradisi Mitoni yang berada di Desa Karangjangu di Kecamatan
Karangjangu ini memang sudah ada perpaduan, sudah ada akulturasi dengan Islam. Buktinya tadi kata Mas Abam dan teman-teman yang lain, tadi Mitoni itu acaranya tahlilan. Biasanya membaca surat apa? Ya surat dalam Al-Quran, surat apa? Yusuf ya. Doanya biar nanti jawaban bayinya ganteng seperti Nabi Yusuf gitu ya. Jadi tadi ada pesannya juga, ini merupakan tradisi, merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Orang Jawa dulu tidak mungkin menciptakan Mitoni tanpa filosofi yang baik, ya kan? Pasti ada maknanya, ada manfaatnya begitu ya. Walaupun ada juga di daerah Indonesia yang tidak melaksanakan Mitoni. Tadi kan di awal Bu Amel sudah menjelaskan bahwasanya peninggalan pengaruh Hindu Buddha ini ada 5. Minggu lalu kan kita sudah membahas kerajaannya ya. Kerajaan yang paling besar apa Mbak Niti? Ada yang masih ingat? Ya Mas Ihya? Sriwijaya. Makanya ada salah satu tokoh yang menyatakan bahwasanya Sriwijaya ini adalah Nusantara 1. Kalau Nusantara 2 yang keras? Majapahit ya. Ada salah satunya mendapatkan pengaruh dari Hindu Buddha. Tadi ada politik dan sistem pemerintahan yang awalnya masyarakat Nusantara ini adalah bentuknya pedesaan, dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala suku atau primus inter pares, kemudian digeser pemimpinnya menjadi namanya raja. Oke, yang pertama adalah bahasa dan tulisan ya. Tadi di awal juga ada yang menyebutkan bahwasanya Indonesia dalam bahasa sudah terpengaruh dengan India. Bahasanya apa tadi? Sanskerta. Hurufnya Palawa. Sampai sekarang masih ada? Sudah tidak ada ya. Tetapi ternyata tadi dibaca oleh Mas Dava, aksara Jawa ini merupakan saduran dari huruf Palawa yang ada di India. Bahasa dan tulisan ini di Indonesia ada apa saja? Tertulis dalam apa saja? Prasasti. Terus 2 kitab. 3 manuskrip ya. Tadi yang pertama adalah prasasti. Prasasti itu apa sih? Coba yang bisa. Silakan Mbak Sivi. Merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras bertahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, perkembangan atau tentang sebuah peristiwa. Ya, jadi zaman dulu itu ada yang namanya prasasti, biasanya ditulis di bahan yang keras dan tahan. Contohnya apa? Batu. Nah, sampai sekarang pun ada. Ada yang neneknya sudah meninggal. Nah, itu biasanya kalau sudah meninggal sudah 1000 hari ya, kayaknya ya. Ya sudah 1000 hari berarti berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Biasanya nanti makannya itu dipandasi, dikasih batu nisan. Ini untuk memperingati, biasanya di situ tertera nama, kemudian lahirnya, terus wafatnya atau kematiannya. Ini dalam bidang bahasa dan tulisan. Jelas ya pengaruhnya India di Indonesia. Lanjut politik dan sistem pemerintahan. Ya, tadi Bu Amel juga di awal sudah menyebutkan bahwasanya sebelum Indonesia mendapatkan pengaruh dari Hindu Buddha, Indonesia dipimpin oleh seorang kepala suku. Tetapi tiba-tiba ada 4 teori masuknya Hindu Buddha masuk ke Indonesia, menggeser yang namanya kepala suku. Kepala suku ini nanti akan digantikan oleh raja. Makanya nanti ada yang namanya konsep dewa raja. Konsep dewa raja. Jadi raja ini dipercaya merupakan perwakilan dewa di bumi. Lanjut sistem ekonomi. Sebenarnya untuk sistem ekonomi ini tidak mendapatkan pengaruh yang begitu banyak karena sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha, Indonesia juga sistem ekonominya sudah lumayan maju. Tetapi kemudian dengan masuknya pengaruh Hindu Buddha, Indonesia jadi mengenal sistem perdagangan. Yang keempat ada agama dan sosial budaya. Ya, ingat pada masa praaksara mereka sudah mengenal sistem kepercayaan. Namanya apa? Dinamisme. Oke, animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Percaya terhadap fenomena
Bunda, kepercayaannya hilang atau tidak? Tidak, bahkan masih berkembang sampai dengan sekarang. Orang-orang menganut agama Islam, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, tetapi masih memegang teguh yang namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, ya selanjutnya kita akan memecahkan suatu masalah karena pembelajaran hari ini kita menerapkan problem based learning. Jadi nanti masing-masing kelompok akan Bu Amel bagi. Jadi kelompok 1 membahas tentang candi tikus. Ada yang pernah dengar candi tikus? Belum. Kemudian candi bajak ratu? Belum juga. Borobudur? Sering ya. Prambanan? Sering. Oke. Silakan kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bu Amel akan bagikan bahan bacaan. Dibaca terlebih dahulu ya, saling berhadapan ya, satu kelompok ya, saling berhadapan. Silakan dibaca terlebih dahulu, atau misal itu kan bacaannya cuma satu, yang lain bisa membuka HP cari tentang apa yang ada di masing-masing topik. Gimana Mbak? Kalian menjawab pertanyaan di suatu web namanya Padlet. Ini kan nggak asing ya, kalian sering menggunakan Padlet. Nanti masing-masing kelompok salah satu mengisi permasalahan yang ada di Padlet. Jadi nanti kan satu kelompok ada 4 orang nih. Bagi tugas, 1 nanti siapa yang mempresentasi, 2 siapa yang mencari sumber, kemudian siapa yang mengisi Padlet. Ya, jadi di situ ada pertanyaan. Nanti silakan itu didiskusikan bareng-bareng. Kemudian yang orang nomor 4 atau anggota nomor 4 bisa mencari sumber yang lain. Ada yang perlu ditanyakan? Belum. Silakan berdiskusi sesuai dengan topiknya masing-masing.
lanjutkan dengan presentasi? Bisa? Bisa. Oke, kita bermain aja ya. Kelompok mana silakan? Semuanya bisa menghadap ke depan lagi seperti semula. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylviani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok 3. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun sekitar abad ke-4, abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada era dinasti Syailendra. Candi Borobudur dulunya pernah ikut nominasi 7 keajaiban dunia, tapi sekarang sudah tidak karena kalah voting. Candi Borobudur hanya masuk dalam daftar 176 nominasi. Namun Taman Nasional Komodo masuk ke dalam kandidat 7 keajaiban dunia karena keindahan alamnya sejak tahun 1977 dalam warisan alam dunia. Dan warisan alam dunia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Fani Wahid dari kelompok 2 akan bertanya, apa aja sih yang ada di dalam Candi Borobudur? Dari kelompok 2 menanyakan apa saja sih yang ada dalam Candi Borobudur. Silakan kelompok 3 bisa menjawab. Nama saya Kuswati Hasanah dari kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari Agam. Terdapat 504 area arca Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. Candi Borobudur juga menjadi salah satu objek wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Mas Abang? Ya, oke. Silakan Mbak Silvi ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi ada hal-hal yang menarik terkait dengan Candi Borobudur. Dulu waktu Bu Amel masih SD, di tembok itu ada sebuah poster tulisan dengan judul 7 keajaiban dunia. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Dan pesonanya yang begitu indah, dulu sempat terbunuh karena letusan gunung berapi, dan ternyata untuk masuk 7 keajaiban dunia itu ada yang namanya voting ya. Biasanya beberapa tahun sekali itu ada voting. Candi Borobudur ini sudah masuk dalam 7 keajaiban dunia. Ternyata ada salah satu wisata Indonesia yang masuk 7 keajaiban dunia, yaitu tadi apa? Pulau Komodo. Ini yang wajib kita syukuri, ternyata negara Indonesia yang bentuknya itu bermacam-macam, Bhinneka Tunggal Ika, dari agamanya, rasnya, sukunya, kita mempunyai keindahan alam yang dilirik oleh tinggalnya. Kalian akan mengerjakan kuis seberapa paham kalian bisa menerima materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan juga aja. Silakan, ini ada 20 soal. Kalian kerjakan dengan cara menarik yang di atas ini ke dalam bagian yang kedua.
Indonesia. Kita disuruh untuk menunjukkan. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan. Saya Bu. Oke, siap Mas Teguh, silakan. Kesimpulan hari ini itu kita membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha yang sampai sekarang masih ada, yaitu dalam bidang bahasa dan tulisan seperti kitab, prasasti, dan manuskrip. 2. Membahas tentang politik dan sistem pemerintahan, yaitu Nusantara. Sistem pemerintahannya kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Oke. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Silvi. Kesimpulan yang ketiga adalah ekonomi. Mengenal perdagangan walaupun sebelumnya mereka telah mengenal perdagangan, namun kedatangannya memperkuat tradisi agraris seperti teknologi tradisi. Kesimpulan yang keempat, agama dan sosial budaya. Orang-orang Nusantara menganut agama Hindu-Buddha yang semula menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kesimpulan yang kelima, seni bangun, pahat, dan relief seperti yang ada di bangunan candi-candi. Bagaimana pelajaran hari ini? Asik ya, silakan nanti yang merasa nilainya atau tadi ketika mengerjakan kuis ini masih belum puas, bisa dikerjakan berulang-ulang kali sebagai latihan untuk penilaian akhir Semester. ya. Demikian pembelajaran sejarah pada siang hari ini, tapi sebelumnya kita semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sudah pembelajaran sebagian sejarah, kalian masih tetap semangat. Ya, jangan lupa minggu depan kalian sudah menempuh penilaian akhir semester. Tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku kejar